kematian merupakan sunatullah, hukum alam yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk mengatur mekanisme alam semesta yang bersifat tetap, otomatis, dan absolut. Tidak akan ada yang bisa turut campur tangan dalam hal itu. Namun yang seringkali menjadi masalah di masyarakat adalah bagaimana penanganan terkait proses pemakaman jenazah, utamanya bagi masyarakat perkotaan, tak terkecuali masyarakat di kota Yogyakarta. Biayanya tergantung macam-macam, Mas. Dalam arti kalau di luar kota ada yang 2,5 juta, kalau di dalam kota 1,5. Kalau tidak punya ya itu kita gotong royong kearifan lokal kita tetap kita gunakan. Uang santunan kematian diterima oleh masyarakat yang kami bantu, baik dulu secara langsung maupun permohonan CSS yang sekarang aturannya itu sangat-sangat meringankan karena di masyarakat kita masih menganut adat istiadat kayak yasinan, tahlilan, 7 hari, 40 hari, dan sekian-sekian itu, dana itu bisa untuk meringankan biaya-biaya untuk pengajian atau yasinan 7 hari, 40 hari, bahkan 100, bahkan sampai 1000 hari. Semakin mahalnya biaya pemakaman yang dirasakan oleh masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk itulah, pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi meluncurkan program Sankem Berbagi, sistem layanan santunan kematian berbasis digital. Sankem atau Sistem Layanan Santunan Kematian Berbasis Digital ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2024 tentang pedoman pemberian santunan kematian secara elektronik. Adalah wujud nyata pemerintah Kota Yogyakarta dalam meringankan beban keluarga bagi keluarganya yang meninggal dunia, terutama dalam hal kemudahan akses serta efisiensi untuk mengurus santunan. Program santunan kematian ini adalah bagian dari empati, bagian dari kepedulian pemerintah Kota Yogyakarta kepada warga masyarakatnya, yang tentunya masyarakat yang masuk di dalam KSCPS, keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial, ataupun masuk di dalam DTKS dengan persyaratan tertentu, di mana santunan kematian ini dilatar belakangi sebagai bagian dari kepedulian, sekali lagi kepedulian dari pemerintah Kota Yogyakarta terhadap warga masyarakatnya. Di samping itu juga untuk memberikan keringanan ya, kepada ahli waris ketika keluarga ataupun mendiang itu meninggal dunia. Semoga dengan bentuk program santunan kematian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Yogyakarta dan juga tentunya dapat disosialisasikan ataupun dapat diinformasikan kepada masyarakat tetangga kanan kirinya yang memenuhi persyaratan sebagaimana kami sampaikan tadi. Adapun besaran santunan kematian bagi mendiang yang meninggal dunia sebelum tanggal 15 Agustus 2024 mendapatkan santunan kematian sebesar 3 juta rupiah. Sedangkan bagi mendiang yang meninggal tanggal 15 atau mulai 15 Agustus 2024 maka akan mendapatkan santunan kematian sebesar 4 juta rupiah. Proses untuk pencairan santunan kematian ini adalah manual ataupun konvensional, di mana ahli waris hadir di dinas untuk mengumpulkan persyaratan-persyaratannya. Kemudian setelahnya dari petugas akan mengecek, akan melakukan verifikasi sekaligus validasi terhadap persyaratan dimaksud. Kemudian apabila sudah benar
dan lengkap, maka ada pemberitahuan kepada ahli waris untuk hadir lagi di dinas untuk mengambil santunan kematian tersebut. Nah, berangkat dari itu kita melihat adanya kemajuan teknologi informasi. Kita punya pemikiran bagaimana di dalam memberikan pelayanan terhadap santunan kematian itu yang semula berbasis manual kita rubah menjadi digital dengan membuat kerjasama dengan teman-teman Dinas Kominfo, membuat aplikasi, membuat sebuah mekanisme secara digital sehingga ahli waris yang akan mengurus itu nanti menggunakan aplikasi di HP-nya, masuk di JSS Jogja Smart Service, di dalamnya ada konten Sankem Berbagi sehingga cukup klik untuk memudahkan masyarakat di dalam mendapatkan layanan santunan kematian. Saya kira ini juga bagian dari inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakatnya untuk memudahkan untuk efisiensi waktu, biaya kepada masyarakat, khususnya ahli waris yang berhak menerima santunan kematian dimaksud. Sankem atau Sistem Layanan Santunan Kematian Berbasis Digital telah di-launching Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak bulan Agustus 2024. Diharapkan, program ini menjadi salah satu terobosan inovatif yang mampu memberikan kemudahan dan efisiensi layanan bagi keluarga yang sedang berduka. Program pemberian santunan kematian di pemerintah Kota Yogyakarta mempergunakan dasar hukum Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2024 tentang pedoman pemberian santunan kematian secara elektronik. Adapun sasaran pemberian santunan kematian ini adalah mendiang yang masuk di dalam data keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial atau data terpadu kesejahteraan sosial dengan syarat tertentu. DTKS dengan syarat tertentu sebagaimana dimaksud itu ada 3. Yang pertama, mendiang bukan merupakan ASN, TNI, dan Polri. Kemudian yang kedua, mendiang merupakan penduduk Kota Yogyakarta dan domisili di Kota Yogyakarta. Kemudian yang ketiga, mendiang memenuhi paling sedikit 5 kriteria fakir miskin yang dalam hal ini diatur di dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022. Penerima santunan kematian di Kota Yogyakarta ini bisa diterimakan kepada 3 penerima. Yang pertama tentunya diterimakan kepada ahli waris. Kemudian yang kedua, santunan kematian bisa diterimakan kepada ketua RT atau ketua RW jika mendiang tidak memiliki ahli waris. Kemudian yang ketiga, santunan kematian bisa diuruskan oleh pihak lain manakala ahli waris tidak bisa mengurus sendiri dengan melampirkan surat kuasa kepada pihak lain. Tata cara memperoleh santunan kematian dapat dilaksanakan melalui aplikasi Sankem Berbagi, yaitu sistem layanan pemberian santunan kematian berbasiskan digital. Aplikasi ini sudah terintegrasi di dalam JSS
Jogja Smart Service. Untuk langkahnya, yang pertama, pemohon mengunggah semua berkas kelengkapan santunan kematian ke dalam aplikasi Sankem Berbagi. Kemudian yang kedua, petugas pelayanan di Dinsosnaker Kota Yogyakarta melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan pengajuan santunan kematian. Dibatasi dengan waktu 2 hari kerja. Yang ketiga, jika berkas dinyatakan lengkap dan benar, petugas pelayanan memberitahukan untuk santunan kematian bisa diambil. Kemudian yang keempat, jika persyaratan dinyatakan belum lengkap dan benar, petugas pelayanan memberitahukan untuk diperbaiki. Kemudian yang kelima, jika berkas persyaratan dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar, petugas pelayanan memberitahukan bahwa permohonan santunan kematian ditolak. Selanjutnya, uang santunan kematian dapat diambil di loket pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dengan batas waktu yang sudah diberikan oleh petugas pelayanan. Pemberitahuan kepada pemohon secara keseluruhan ini melalui notifikasi dalam aplikasi Sankem Berbagi. Persyaratan yang harus dilengkapi oleh ahli waris antara lain: 1. Surat permohonan santunan kematian. Kemudian yang kedua, bukti terdaftar dalam data penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial atau surat keterangan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial dengan dilengkapi surat pernyataan kondisi mendiang. Kemudian yang ketiga, kartu keluarga mendiang. Yang keempat, akte kematian atau bukti mengurus akte kematian dilengkapi dengan surat kematian. Yang selanjutnya adalah KTP ahli waris, dan yang terakhir adalah kartu keluarga ahli waris. Adapun berkas persyaratan secara lengkap, baik itu oleh ahli waris, baik itu oleh ketua RT atau ketua RW, ataupun juga oleh pihak lain, dapat diakses di dalam aplikasi Sankem Berbagi yang sudah terintegrasi di dalam JSS. Melalui program Sankem Berbagi atau sistem layanan berbasis digital, di samping tidak lagi berbelit-belit, proses pengajuan santunan kematian hanya memerlukan waktu maksimal 2 hari kerja. Dengan demikian, warga bisa mendapatkan santunan tanpa harus datang berkali-kali ke kantor pemerintahan. Jadi memang untuk di tahun 2024 ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta pada tanggal 20 Agustus kemarin kita melaunching sebuah aplikasi. Jadi untuk pengajuan bantuan santunan kematian. Jadi memang aplikasi ini kita bangun untuk mempermudah akses masyarakat untuk mengakses untuk permohonan bantuan itu bisa diakses melalui aplikasi tersebut. Jadi memang di acara sosialisasi tersebut kita mengundang beberapa OPD terkait, tentu saja yang terlibat dengan terbangunnya aplikasi ini, kemudian juga
Lurah se-Kota Yogyakarta kami undang. Nah, di sana kami informasikan bahwa per 21 Agustus itu untuk pengajuan santunan kematian bisa diakses melalui aplikasi yang ada di Jogja Smart Service. Kemudian nanti bisa dipilih fiturnya Sangkem Berbagi. Nah, itu di situ dapat dilihat persyaratannya. Tentu saja sesuai dengan peraturan wali kota yang ada ya, Perwal nomor 54 tahun 2024. Kemudian nanti bisa mengajukan secara mandiri untuk pemohon atau ahli waris dari mendiang tersebut. Untuk cara memang sangat mudah ya, karena memang kemarin kami untuk permohonan itu kan secara manual, jadi yang pemohon itu harus datang ke dinas, ke loket kami dengan membawa administrasi sesuai persyaratan yang ada. Nah, untuk saat ini karena sudah kami launching secara resmi ya, jadi untuk pengajuan itu bisa diakses melalui aplikasi JSS Sangkem Berbagi. Tata caranya juga sangat mudah, jadi tentu saja pemohon harus memiliki aplikasi JSS dulu. Jadi bagi yang belum memiliki bisa download ya, mengunggah di Play Store yang ada di HP Android masing-masing. Kemudian setelah nanti JSS itu sudah diaktifasi, jadi ada ID-nya. Nah, itu nanti bisa masuk ke aplikasi JSS, kemudian nanti memilih fitur bernama Sangkem Berbagi. Nah, itu untuk tampilan di depan itu nanti bisa istilahnya ada informasi terkait persyaratannya apa saja, kemudian juga peraturan wali kotanya nomor berapa dan syaratnya apa saja. Kemudian nanti himbauan kami kepada pemohon untuk persyaratan yang dibutuhkan itu terlebih dahulu dokumentasikan ya, di foto atau nanti bentuk PDF juga bisa, JPEG atau JPG gitu, seperti itu juga bisa. Nah, nanti baru nanti memilih untuk yang ajukan pemohon. Nanti diajukan itu nanti bisa diklik, kemudian nanti juga bisa mengikuti tahapan-tahapan berikutnya. Jadi nanti pada intinya yang inputkan itu nanti adalah biodata dari mendiang, kemudian juga biodata dari pemohon. Aplikasi ini masih baru ya, jadi berjalan belum sampai 1 bulan. Jadi karena kami memang launchingnya tanggal 20 Agustus, kemudian baru kami gunakan secara resmi 21 Agustusnya. Jadi memang benar-benar sangat baru. Jadi memang ada beberapa kendala. Jadi ternyata kita temukan ada pemohon itu belum punya sama sekali aplikasi JSS. Nah, itu jadi kami arahkan dulu untuk mendownload atau mengunduh di Play Store seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan dari pemohon ya, jadi untuk semua persyaratan yang sudah di-upload, nah itu nanti kami dari pihak pelayanan, jadi dari teman kami di loket 7 ya, yang istilahnya membantu dalam melakukan verifikasi ini, nanti akan ada notifikasi dari aplikasi JSS itu. Jadi ada inbox dari JSS, notifikasi itu untuk memantau sebenarnya sampai mana proses pengajuan tersebut. Kematian adalah kenyataan yang tidak diinginkan oleh banyak orang. Kematian adalah peristiwa duka nestapa. Untuk itulah, melalui program santunan kematian, serta upaya-upaya penataan dan optimalisasi ketersediaan lahan pemakaman, mampu meringankan sebagian beban duka masyarakat di Kota Yogyakarta. Apresiasi dari warga sendiri pun merasa senang karena sekarang dimudahkan, pertama dari Dinsos Kota Yogyakarta untuk mengakses santunan kematian. Kedua, kami dari kader kelurahan pun mendapatkan apresiasi ke masyarakat bahwa sekarang tidak menunggu bola tapi jemput bola.
pertama tadi saya sampaikan, ketika mendengar kabar kematian kami bergerak untuk memproses pengajuan percepatan akte kematian yang sebagai prasyarat untuk santunan kematian. Terus kemudian kita cek juga punya KMS tidak, DTKS tidak. Karena ketika kami mendengar jam berapapun kami langsung ke lokasi bersinergis dengan ketua RT, ketua RW setempat. Mereka dimudahkan masyarakat sekarang, tidak bingung-bingung, langsung koordinasi dengan kami. Dengan adanya bantuan uang duka, khususnya kepada ahli waris, saya mewakili keluarga Bapak Basari sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan yang prima dan permohonan yang ditujukan kepada almarhumah dengan cepat setelah kami mengajukan, kemudian berproses, kemudian segera kami terima dengan baik dan begitu ramah para petugasnya. Dan alhamdulillah untuk di wilayah Kota Yogyakarta dalam pelayanan sistem online sudah termasuk bagus. Untuk dari prasarana juga bagus. Memang kadang-kadang kita ada kendala, ada human error ya. Jadi kadang-kadang data itu kan tidak selalu stabil, nah, seperti itu kadang-kadang. Jadi kalau dari hal kinerja di wilayah dari tingkat bawah ya alhamdulillah sudah bisa merespon dengan adanya kegiatan untuk sistem pelayanan di Kominfo ya, bahwa pelayanan di Dukcapil itu dengan sistem online alhamdulillah bisa terlayani dengan baik. Saya sebagai warga Kota Yogyakarta merasa dimudahkan dengan adanya JSS, karena dengan adanya JSS saya tidak perlu lagi harus bolak-balik ke kantor dinas sosial gitu, nanti tinggal mengupload foto tanpa harus mengantri lagi. Yang meninggal ibu saya, meninggalnya tanggal 18 Juli 2024. Jumlah santunan yang saya terima sebesar 3 juta rupiah. Saya berterima kasih sekali kepada pemerintah Kota Yogyakarta karena telah memberikan santunan untuk ibu saya, sehingga kami merasa terbantu sekali untuk proses selanjutnya ibu saya nantinya. Pemerintah Kota Yogyakarta berharap bahwa program santunan kematian yang merupakan program bagi masyarakat yang masuk di dalam KSJPS atau masuk di dalam DTKS dengan persyaratan tertentu dapat memanfaatkan program ini dengan menggunakan aplikasi Sankem Berbagi, sehingga akhirnya masyarakat tidak perlu berkali-kali hadir ke dinas, cukup satu kali hadir di dinas menerima bantuan santunan kematian tersebut.